Di sini nih, yang pertama adalah aku mau ngebahas soal sejarah itu sebagai sebuah peristiwa. Nah, kalau ngomongin soal peristiwa nih dan ngomongin soal sejarah, seperti yang kalian ketahui, bahwa sejarah itu kan sebenarnya peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, tentunya nih, udah ada kata-kata sejarah sebagai peristiwa masa lampau. Inilah kaitannya antara sejarah sebagai sebuah peristiwa tentunya di masa lampau dan yang benar-benar terjadi ya, sehingga hanya terjadi dalam satu kali saja. Oke, tidak terjadi berulang-ulang kali. Ingat ya. Nih, kalau udah ngomongin sejarah pokoknya adalah di masa lampau. Hanya terjadi satu kali. Oke, pada saat kejadian itu sedang berlangsung, sehingga tidak mungkin akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Ingat, itu harus kalian tancapkan di otak kalian, mindset itu. Oke. Nah, setiap ngomongin peristiwa itu tuh, pasti kan berbeda-beda ya antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya nih teman-teman. Oke, antara waktunya berbeda atau tempatnya berbeda, bahkan subjeknya itu juga berbeda. Tentu sejarahnya pun akan berbeda, teman-teman. Gitu deh. Nah, sering juga nih ada istilah sejarah berulang. Sebenarnya nih, berulang tuh bukan peristiwanya, tetapi lebih kepada gejala dari peristiwa itu yang berulang. Lebih kepada gejalanya ya, bukan peristiwanya yang berulang. Nah, di sini sejarah itu apa sih? Oke, tadi kan aku udah ngomong, ya kan? Lebih kepada yang tadi. Waktu, pelaku, dan tempat itu secara masa lalu, masa lampau tidak akan terulang dua kali, hanya satu kali aja. Itu harus aku tegaskan ya. Oke, terus pada dasarnya itu lebih kepada apa sih? Lebih kepada objektivitasnya sejarah itu pada fakta yang terjadi. Ini nggak boleh diada-ada, nggak boleh dibuat-buat, tapi harus sesuai fakta yang terjadi pada masa lampau. Oke, teman-teman. Nah, kalau tadi ngomongin soal sejarah sebagai sebuah peristiwa, di sini aku pengen ngejelasin ke kalian tentang sejarah sebagai sebuah kisah. Oke, apa sih maksudnya dari sebuah kisah itu? Lebih kepada rekonstruksi sebuah peristiwa masa lampau gitu oleh manusia sekarang atau masa kini melalui apa? Melalui sebuah fakta dan penafsirannya gitu. Biasanya nih kita bisa baca sebuah sejarah-sejarah itu, kisah itu dalam sebuah buku sejarah, majalah atau koran, atau pada saat guru menjelaskan materi-materi sejarah, teman-teman. Nah, kemungkinan ini sebenarnya sejarah itu kan bersifat subjektif ya, karena ngebahas soal orang itu tapi di masa lampau. Oke, ingat ya, hanya di masa lampau baru disebut sebagai sejarah. Oke, faktor-faktor yang penting yang ada dalam sebuah sejarah dalam sebuah kejadian. Oke, teman-teman. Nah, lanjut. Nah, kalau tadi ngomongin soal kisah, di sini sejarah sebagai sebuah ilmu dong. Kalau ngomongin soal ilmu, berarti ngomongin soal yang namanya pengetahuan. Bener banget nih. Sejarah ini juga sebenarnya adalah sebuah ilmu. Oke, atau biasa kita sebut sebagai ilmu sejarah. Nah, ini tentang apa sih? Ilmu ini mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang yang namanya peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sejarah itu sendiri, teman-teman. Gitu. Jadi biasanya kita nih kalau sekolah, anak-anak SMA, mempelajari tentang sejarah itu. Kadang kan suka bingung ya, ngapain sih kita belajar tentang sejarah? Ternyata sejarah itu merupakan sebuah ilmu yang harus kita pelajari untuk lebih memahami lagi nih tentang kisah-kisah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, teman-teman. Gitu deh. Nah, sejarah sebagai ilmu itu sebenarnya punya ciri-ciri loh. Apa aja? Ayo. Yang pertama adalah empiris. Kalau udah ngomongin soal empiris nih, diperoleh dari mana sih? Diperoleh dari penemuan-penemuan yang dilakukan oleh subjektivitas atau orang-orang gitu, yang melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan-pengamatan mereka dari fakta-fakta yang mereka temukan di kejadian tersebut pada waktu itu, pada kejadian itu. Oke.
Lalu setelah ngomongin tadi empiris, yang kedua adalah ngomongin soal mempunyai objek dong. Oke, sama kayak namanya disiplin dalam sebuah ilmu lain. Tentu sejarah itu tuh pasti punya objeknya dong. Entah misalnya kalau kita ngomongin sejarah pada saat kemerdekaan Indonesia, pasti kan ada objeknya. Kemerdekaan Indonesia itu seperti apa? Ada objeknya. Selain ada subjek, tentu pasti ada objeknya. Gitu teman-teman. Lalu juga ada objek materialnya. Objek materialnya itu apa sih? Objek materialnya itu adalah manusia itu sendiri, atau subjek itu adalah manusia itu. Orang yang melakukan kejadian itu. Oke, objek formalnya itu apa? Lebih kepada activity of the people. Oke, of the human. Aktivitas dari manusia itu sendiri. Tentang atau yang mereka lakukan pada masa lampau atau masa lalu. Lalu juga ada teori nih, kaidah-kaidah tentang pokok-pokok untuk sebuah ilmu itu. Teori tentang challenge and response, teori masuknya Hindu gitu. Jadi banyak banget pendukung-pendukungnya juga nih. Jadi ada teori-teori tertentu untuk mendukung ilmu itu. Oke. Tentunya teman-teman ada juga namanya metode. Metode itu lebih kepada apa sih? Cara tersendiri, oke, dalam penelitian maupun penulisannya itu seperti apa sih? Kalau udah ngomongin metode adalah cara, ingat ya, cara. Konsep dasar ekonomi. Oke, pertama kita harus tahu dulu bahwa ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi bisa diartikan bahwa oikos nomos itu adalah sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, setelah mengetahui asal kata dari ekonomi, selanjutnya kita akan tahu pengertian menurut para ahli. Nah, saya membawa 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Adam Smith yang kita kenal sebagai teori ekonomi klasik. Selanjutnya ada dari Jean-Baptiste Say, dan yang terakhir yaitu dari Paul A. Samuelson yang kita kenal sebagai teori ekonomi modern. Oke, kita langsung ke teori menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, ekonomi merupakan kajian tentang sebab-sebab terjadinya kekayaan. Nah, ini keywordnya, yaitu sebab-sebab terjadinya kekayaan. Selanjutnya dari teori JBC, ekonomi merupakan suatu kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Keywordnya adalah peraturan yang menentukan kekayaan. Selanjutnya, menurut Paul A. Samuelson, ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan manusia dan memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi keywordnya adalah memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, kebutuhan dan kelangkaan. Kita bahas dari kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan ini bersifat tidak terbatas. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan adalah berbagai jenis bentuk dari alat pemuas kebutuhan, bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, alat pemuas kebutuhan ini bersifat tidak terbatas. Oke, kita bahas dari kebutuhan. Kebutuhan ini dibedakan jadi 4 kategori. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, dibedakan menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua berdasarkan sifatnya, dibedakan menjadi 2, yaitu jasmani dan rohani. Yang ketiga berdasarkan waktunya, dibedakan menjadi 2 juga, yaitu sekarang dan masa depan. Selanjutnya dari subjeknya dibedakan menjadi 2 juga, yaitu individu dan kelompok. Oke, nah tadi kita balik lagi ke atas ya. Kebutuhan itu
bersifat tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya terbatas. Akibatnya yaitu kelangkaan, di mana jumlah kebutuhan lebih banyak dibandingkan alat pemuas kebutuhannya. Oke, kita next ya ke macam-macam kebutuhan. Yang pertama di sini ada berdasarkan intensitasnya, yaitu kebutuhan primer. Itu kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan individu setiap manusia. Maksudnya itu adalah sandang, pangan, dan papan. Oke, pertama dari pangan ya. Pangan itu bisa makanan dan minuman yang kita butuhkan. Selanjutnya dari papan, yaitu tempat tinggal kita. Dan yang terakhir yaitu sandang atau pakaian yang kita butuhkan. Selanjutnya kebutuhan sekunder adalah kebutuhan lanjutan. Maksudnya itu kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer. Jadi kebutuhan ini tuh bersifat subjektif dan beda-beda ya. Misalnya sebagai murid, kebutuhan sekundernya yaitu alat transportasi untuk menuju ke sekolah, yaitu berupa motor. Selanjutnya bisa juga alat komunikasi dan sebagainya. Selanjutnya kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Misalnya seorang murid membutuhkan mobil, nah itu adalah kebutuhan yang tersier atau mewah. Selanjutnya berdasarkan waktunya adalah kebutuhan sekarang. Itu kebutuhan yang sifatnya mendesak atau harus segera dipenuhi sekarang. Contohnya misalnya orang yang sakit membutuhkan obat sekarang. Selanjutnya kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda tetapi harus dipersiapkan dari sekarang. Contohnya pendidikan ya, melalui asuransi pendidikan, kesehatan melalui asuransi kesehatan sebelum kita sakit. Nah, selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik manusia, bisa berupa kebutuhan makan, minum, dan sebagainya. Selanjutnya kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi jiwa. Misalnya kebutuhan kita untuk beribadah, mendengarkan musik, dan kebutuhan lain yang bersifat rohani atau tidak berbentuk fisik. Dan yang terakhir kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu, kebutuhan yang bersifat subjektif tergantung profesi atau kegiatan. Jadi bersifatnya subjektif ya. Misalnya nih kacamata dibutuhkan oleh seseorang dan lain hal sebagainya. Jadi berbeda-beda ya. Misalnya profesinya montir, membutuhkan alat-alat untuk montir. Selanjutnya kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama oleh masyarakat luas. Misalnya itu jalan dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Apa saja ya yang mempengaruhi kebutuhan seorang manusia? Yang pertama yaitu jenis kelamin. Biasanya laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Misalnya perempuan membutuhkan make up, tapi laki-laki tidak. Selanjutnya yaitu berdasarkan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kebutuhan akan sesuatu itu akan semakin tinggi juga. Misalnya kebutuhan terhadap buku. Tingkat pendidikan yang tinggi, misalnya seseorang yang menempuh S1 biasanya membutuhkan buku yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Nah, biasanya kondisi lingkungan mempengaruhi ya. Misalnya kondisi lingkungan yang hidupnya mewah, maka kebutuhannya akan semakin tinggi. Sedangkan yang hidupnya sederhana, kebutuhannya akan secukupnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan iptek. Maksudnya misalnya nih, di Amerika, internet itu merupakan kebutuhan dasar untuk setiap manusia. Sedangkan di negara berkembang, iptek itu untuk beberapa orang yang membutuhkan saja. Selanjutnya adalah tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka kebutuhan akan suatu barang atau jasa itu akan semakin tinggi pula. Selanjutnya yaitu status sosial. Maksudnya misalnya presiden, berstatus sosial presiden, membutuhkan seorang pengawal. Sedangkan kita tidak membutuhkan pengawal. Selanjutnya adalah selera. Nah, selera itu menentukan juga kebutuhan. Teori pertama adalah teori politik.
politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Nah, konsep yang kedua adalah masyarakat. Kata masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syaraka yang berarti ikut serta. Pengertian masyarakat mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Masyarakat sering juga disebut sistem sosial. Selain itu, ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian masyarakat itu sendiri. Salah satu pengemuka pendapat yaitu Bapak Konceraningrat. Menurut dia, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Yang kedua adalah Harlot Jelaski. Menurut dia, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Dan pada umumnya ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bergaul dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sadar merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, suatu sistem kehidupan bersama. Dalam konsep politik, masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat biasa dan masyarakat politik. Masyarakat politik dapat diartikan sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dengan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan bagaimana cara-cara memperoleh kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan sendiri, menggunakan kekuasaan, wewenang, dan bagaimana menghambat pengguna kekuasaan, pengendalian kekuasaan, dan sebagainya. Masyarakat politik pun mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama adalah perilaku politik yang dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga pemerintah ataupun kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan atau pelaksanaan atau penegakan keputusan politik. Yang kedua adalah budaya politik. Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Warga negara mengidentifikasi dirinya dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Yang ketiga adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kelompok atau organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan-tindakan politik. Biasanya mereka berada di luar tugas partai politik atau parpol. Yang keempat adalah kelompok penekan. Menurut Stuart Gary Brown, kelompok penekan adalah kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah. Adapun cara yang digunakan dapat melalui persuasi.
propaganda, ataupun cara yang lebih efektif. Mereka antara lain adalah kelompok pengusaha, industri awan, dan asosiasi lainnya. Yang ketiga adalah konsep kekuasaan. Menurut Max Weber, ada 3 unsur yang membentuk kekuasaan. Yang pertama adalah kewewenangan. Yang kedua adalah kekuasaan. Yang ketiga adalah karisma. Konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani politeia, yang berarti kiat memimpin kota atau dalam kurung polis, sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa atau kekuasaan tidak akan terjadi. Yang terakhir adalah negara. Negara merupakan suatu kawasan teritorial yang di dalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya dan memiliki kedaulatan menjalankan pemerintahan dan keberadaan yang diakui oleh negara lain. Ketentuan tersebut di atas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut Konferensi Montevideo pada tahun 1933.